Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Anda di waktu yang singkat ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan dengan satu judul, Fokus Hidup Orang Kristen. Baik, kita mendasari renungan ini dengan Injil Matius pasal 6 ayat 31 hingga ke 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, haleluya. Apa yang dicari oleh bangsa, oleh manusia, oleh orang yang tidak mengenal Allah? Tentu adalah pemenuhan kebutuhan jasmani seperti penampilan, makan minum, harta benda, dan sebagainya. Inilah mengapa tempat perawatan kecantikan sangat laris sepanjang masa zaman, karena banyak orang yang takut kerutan, kulit penyok, muka tembem, pipi penyok. Takut. Jadi solusinya mereka akhirnya ada yang suntik botok, tanam benang, filler, dan macam-macam. Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini begitu khawatir dengan penampilan dan fisiknya. Mereka berusaha bagaimana penampilan bisa tetap prima, bisa tetap mulus, bisa tetap bugar dan segar. Namun perhatikan apa yang terus-menerus ada di pikiran oleh seseorang. Hal itu akan menjadi sangat penting baginya. Kalau terus saja memikirkan perusahaan, pekerjaan, penampilan, anak, pasangan, atau apa yang tentang dirinya, maka hal-hal tersebut akan menjadi hal terpenting di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Semua hal-hal yang lahiriah dan jasmania jadi fokus utamanya, menyerap tenaganya, terus menyita pikirannya, menguras emosi, dan menghabiskan waktunya. Sukacitanya hanya ditentukan oleh semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada satu kerutan di dahinya, pasti mengkhawatirkannya. Sedemikian rupa orang itu. Itulah gambaran orang-orang yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kembali lihat dalam ayat yang ke-32a. Jadi fokus hidup mereka adalah penampilan dan kenyamanan diri, bukan hati dan pikiran mereka, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menjadi fokus di dalam pikiran dan hati mereka, Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya penghias di dalam kehidupan mereka. Jangan seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara. Apakah sikap ini juga terjadi pada diri kita? Sisi yang begitu menguras emosi dan pikiran kita. Apa yang membuat kita khawatir? Enggak karuan. Mari kita melihat diri, dan kalau itu terjadi dengan kita, segera kita mengambil sikap untuk bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ingat kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda punya Bapa di surga yang akan tahu, yang pasti tahu semua kebutuhan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara khawatir, segera katakan kepada diri Anda, dan saya punya Bapa yang tahu semua kebutuhanku. Amin. Kalau masih khawatir juga, cuci muka Anda, cubit paha Anda, katakan kepada diri, aku punya Tuhan, Dia sanggup memelihara saya. Haleluya, amin. Udah ada 3 kebutuhan di wajahku. Maaf, ada 3 kerutan di wajahku, dan kepalaku mulai botak ya, pipiku kok turun ya. Segera ke salon iya, tapi masih ada pelayanan nih. Tuhan Yesus, aku mau melayanimu dulu lah. Ya, itu yang utama, Bapak Ibu Saudara. Bukan yang hal-hal yang seperti dicari orang yang tidak mengenal Allah yang utama dalam hidup kita. Jadi refleksi diri kita masing-masing. Apakah yang menjadi fokus utama di dalam hidup kita selama ini? Apakah hal-hal yang lahiriah atau batinia atau jasmania? Sudahkah Tuhan Yesus menjadi fokus utama di dalam setiap keputusan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara? Mari kita satu dalam doa, kita tunduk kepala. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa hal-hal yang lahiriah, jasmania adalah hal-hal yang nomor 2. Hal-hal yang
utama yang Tuhan inginkan adalah kami memprioritaskan Tuhan. Kiranya kami mengambil sikap, mau mengambil sebuah komitmen bahwa kami harus lebih lagi memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebab kata firman-Mu, semuanya itu akan ditambahkan kepada kami ketika kami mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Berkati setiap telinga kami yang sudah mendengar ya Tuhan. Jadikan hidup kami berkat bagi setiap orang, dan biarlah hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan di dalam setiap detik hingga Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, renungan yang singkat kali ini. Di dalam nama Yesus, semua kami yang percaya katakan haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, kita telah dikuatkan oleh renungan singkat pada hari ini. Kiranya iman kita terus bertumbuh untuk memuliakan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kita, di dalam tugas dan pekerjaan kita. Hendaknya Tuhan selalu memberkati hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.